Selamat malam para pendengar podcast Wagini. Apakah kalian sudah siap untuk membongkar tabir dunia gaib bersama kami? Ya, kembali lagi di podcast kesayangan kita, Sobat Wagini, Gabuters, Waginiers. Kita nggak tahu apa memanggil fanbase kita. Yaitu podcast apa, Yoi. kawan-kawan? Podcast apa? Wah, Podcast gini. Wagini Ah, Jiwa. pinter. Alhamdulillah. Gimana? Sehat semua? Sehat? Gimana? Alhamdulillah. Ilham nih gimana nih? Gue dengar-dengar menyesuaikan iklimnya nih rada-rada susah ya. Gimana nih? Ya cukup lah, cuma berak aja jadi sering Pak gitu. Ya. Emang Bang Ilham di mana? Lagi di lagi di Jerman bareng Ida sama Teguh. Ses. Ngeri. Tahu nggak? Iya. Ternyata ya guys ya, kita semua Apa tuh? tuh lupa gitu loh. Ternyata tuh Wagini ternyata udah setahun loh guys, udah anniversary. Tepuk Udah, tangan. tepuk tangan dong. Happy birthday Wagini. Siap dulu dong. Saya koji dulu, saya koji. Iya. Anjir. Kembali ke topik anniversary Wagini Bentar, Ki. nih kan. Bentar Ki. Apa tuh? Ada yang ulang tahun kan? Kita ceplokin kali Wagini ya? Wow. Siapa? Benar juga. Wagininya udah jadi paranormal. Udah jadi paranormal. Iya, boleh. Nanti bapaknya marah ya kan, bahaya. Gue bawa marah, nggak tahu lah. Angkat tangan lah. Iyalah, oke guys, kembali ke topik anniversary Wagini ya. Apa Jadi tuh? gua kan sebagai bener baru banget nih, baru 2 episode ya. Jadi ya gua nggak tahu apa-apa lah ya namanya. Jadi ya gua jadi sebagai host gitu, special host gitu untuk Yoi. anniversary Wagini. Nah, Iya. gua kan sebagai outsider nih istilahnya kan, outsider nih kan. Gue pengen nanya nih sebenarnya sejarah Wagini tuh gimana sih? Gimana sih secara bermulainya Wagini? Nah, katanya sih ya, benar pelopornya nih dari si Idam nih. Jadi gue pengen nanya nih si Idam, gimana sih Wagini tuh bisa mulai Mohon maaf, di briefing aja tadi udah dibilang pelapornya Ilham sama Pajak. Mohon maaf. berarti silahkan kepada Pajak dan Ilham untuk menjelaskan. Gaji potong, sejarah gaji Wagini. potong. Oke, dipotong dulu ya. Gimana aja? Gimana? Aku juga agak lupa sih sebenarnya. Ya, yang gue Awal-awal tuh. inget tuh ya kemarin tuh pokoknya berawal tuh gue sama Faza sama beberapa teman yang lain tuh lagi nongkrong di salah satu kafe di Cipete lah sore-sore. Nah terus kita ada ngomongin horor gitu, ya kan? Kayak gue kepikiran kayak kita tuh sering ngomong horor, sering bahas horor, tapi kok nggak apa ya gitu aja gitu. Terus kayak mikir kenapa kita nggak jadiin podcast aja karena kita banyak bahasan-bahasan cerita horor gitu kan. Jadi Ya, betul. ya akhirnya dari situ kita approach Idam dan Teguh ya karena mungkin Idam memang sejalan horornya dan Teguh mungkin seseorang yang sering dikerjain dulunya ya kan. jadi ya kayak gitu sih awalnya ya. Kalau secara detail tanggal segala Iya. macamnya juga gue lupa sih. Pokoknya sore-sore menuju malam gitu lah. Ya itu Kita sih. ngumpul-ngumpul, ada beberapa sama teman-teman juga. Terus dari cerita-cerita mereka pun ada diangkat juga kan di episode-episode kita kan. Betul. Tuh. Kayaknya itu malam satu suro deh pas Wagini dibuat itu deh kayaknya bisa ada kepikiran gitu. Gila. Ulang tahunnya mau berapa suruh anjir. Nyari berkah. Dari berkah sambil ritual ya bikinnya juga. Ya, Gua dengar nih ya, kan gue baca sendiri nih dari deskripsi Wagini podcast. Katanya Iya. si Teguh nih katanya kurang berpengalaman dalam paranormal nih. Tuh kayak gimana nih detailnya tuh? Nah, emang kurang berpengalaman Pak dalam paranormal, tapi hal lain berpengalaman Pak. Apa maksudnya- tuh? Maksudnya Seperti
Seperti apa ya? Seperti saya. Seperti mengarungi kehidupan. Oh, Oke. Banyak pengalamannya. ya, Hmm. menurut CV saya aja saya berpengalaman di beberapa bidang, Pak. Gitu. Iya, Ya, iya. Mungkin bidang-bidang yang dimaksud Bapak Idam ya bisa tertera di CV saya, mungkin seperti itu. betul, betul. Betul, betul. Untuk Hmm. pengalaman tentang paranormal sendiri sih, ya gue udah berapa ceritain di episode-episode gue sebelumnya. Tapi ya kalau bisa dibilang kenapa sih gue bisa ketarik juga ke sini ya, karena gue mengalami pengalaman, tapi pengalaman itu yang dibuat-buat oleh manusia gitu, Pak. Alias kena prank. Dan Oh, iya. ya sering lah dulu ya pernah kita ceritain di podcast ini juga kayak sering dikerjain sama Ilham waktu di Malaysia, dan gue pun juga sering dikerjain sama Bapak Idam di sini sampai main tuyul lah bla bla gitu-gitu. Ya tertarik lah gitu lama kelamaan kan, ya namanya gak kepaksa kan, lama-lama ya harus mau nggak mau ketarik gitu loh, Pak. Ya, Jadi itulah iya. garis besarnya. Oke, kalau kayak gitu kembali nih, kita kembali ke topik anniversary Wagini nih. Kita nih Apa udah tuh? nggak kerasa setahun, udah 32 episode nih untuk podcast ya. Dan satu spesial episode Wagini Keluyuran kan. Nah, gue pengen nanya nih, pada lu masing-masing lah, kan. Sebenarnya apa sih episode yang benar-benar melekat di kepala lu gitu, yang benar-benar impresif banget, kayak wah, kayak mungkin dari sisi serem banget nih, atau benar susah banget nih researchnya gitu loh, gitu. Ya udah, gue mulai nanya dari Idam aja, dari Idam. Oke. Kalau ini termasuk sama yang di YouTube nggak? Ya, ya Enggak kan? termasuk lah, termasuk juga lah. Pokoknya yang 32 episode ini lah, kayak gitu. Oh, maksud gua kalau paling wow itu tuh sebenarnya yang apa yang keluyuran itu. Karena nggak nyangka aja gitu kan. Itu video pertama gitu. Tapi kalau dari segi podcast, dalam cerita tuh ada cerita saudara gua yang dia pernah ke gunung gitulah, terus digangguin. Lupa apa ya judulnya ya. Nanti bisa Gunung dilihat Lau, judulnya. ya. Ini Gunung Lau kalau nggak salah. Gunung Lau. Ring Di keluar. Gunung Lau ya. Nanti ada gambar Gunung Lau sini ya. Nah, itu sih bagi gue karena itu gue tuh suka kayak kalau goib-goib yang berkaitan sama kerajaan-kerajaan. Jadi bagi gue itu tuh salah satu yang melekat banget di kepala gue lah. Kalau kalau si Ilham apa? Wah, Kembarannya tuh, kembarannya si Idam. Kita pengen kan Kalau dua sisi kan, dua sisi yang berbeda. kalau gue sih ya of course kata Idam yang video itu ya, karena itu kan apa gebrakannya Wagini memasuki YouTube ya kan, dan gue jadi hostnya langsung di situ ya kan. Tapi kalau untuk podcast yang gue berkesan itu saat gue menceritakan pengalaman gue sendiri sih di awal episode awal. Iya, karena ya apa ya selama ini kan kayak gue harus ini nggak usah ketawa-tawa, Idam nanti mau nembak nih, gue tahu nih. Jadi selama ini kan biasanya gue nggak pernah ceritain secara full langsung banyak gitu. Kejadian gue tuh langsung kenapa berkaitannya gitu, apa kaitannya. Nah itu tuh di situ baru gue jelasin gitu loh, kaitannya apa kayak gitu sih. Emang ceritanya kayak gimana? Iya, ceritanya gimana kasih tahu tuh? dikit dong. Ya ceritanya yang kita apa di rumah gue sering ya dulu apa kita bilang kena santet di rumah, terus sering ngeliat setan di jalan segala macem lah, jadi sering diganggu lah dulu. Kirain anak Kosan-kosan di nembak duren kita. 3. Ya kan Perempatan duren. ya lanjut coba Ki, lanjut. Oke, kan dari tadi kan si Faza udah minta-minta nih. Ya udahlah, Faza Iya. sekarang. Faza kenapa nih? Sebenarnya kurang lebih sama kayak Bang Idam sih. Kayak episode yang apa kejadian mistis di Gunung Lawu itu sebenarnya ceritanya menarik banget. Cuman aku ngelihat dari data statistik di apa anchornya ya, itu tuh paling dikit penontonnya. Aku tuh nggak tahu kenapa tuh. Padahal itu cerita yang paling apa ya paling bagus aja ya. greget. Iya, secara cerita itu paling bagus. Cuman gak tahu kenapa itu dikit yang dengar. Mungkin kalian habis ini dengar tuh judulnya tuh kejadian mistis saat mendaki di Gunung Lawu pada malam 1 Suro. Itu ada 2 part. Tuh ada dua part. Nah tapi kalau secara experience, secara apa production paling seru ya itu tadi Wagini Keluyuran yang pertama. Gitu. Atau mungkin nanti ada Wagini Keluyuran kedua lebih seru lagi, nggak tahu sih.
Gitu sih. Oke, sekarang nih gilirannya Teguh nih. Apa yang paling berkesan nih untuk Teguh? Berkesan ya. Kalau yang paling berkesan sih episode pertama sih, kayak berkesan karena gue anjing nggak nyangka aja dan heran gitu. Bisa ya kita buat episode gitu loh. Dan cukup seru sih karena di situ kita kenalan juga sama para penonton. Di situ Betul. kayak banyak ngejelasin cerita-cerita yang pengalaman benar-benar pribadi nih di diri kita. Terus itu kan background kita yang di Malaysia. Jadi kayak personal aja gitu loh. Kayak kalau yang paling, bukan apa, yang paling emosional sih, mungkin kayaknya udah di take down ya episode ini ya. Yang itu episode sama almarhum Ah, Boyes itu Oh gue iya benar. Ya, lumayan ya, ya. simpati lah denger ceritanya gitu loh teman, keluar emosi lah denger ceritanya, bukan secara marah ya, tapi emang simpati aja gitu sama ceritanya gitu loh. Oh, kirain Rest in Telkomsel. peace. aduh. Gue mau bilang rest in peace buat Boyes ya, semoga tenang di sana. Amin, amin. Amin. Al-Fatihah. Waktunya nggak cukup, Pak. Candain Waktunya lah. nggak cukup ya. Kita nggak nyadar, kita tuh mulai upload ke YouTube itu tuh hampir bener papasan sama setahun anniversary Wagini, dan tuh kita nggak nyadar banget gitu. Kayak Oh iya benar-benar. Pokoknya ada ini, ada di universe nih ada sesuatu gitu yang membuat Ya, gitu. universe mendukung ya kan. Ya universe Universe mendukung. Iya. Kayak gitu. mungkin Bang Ilham waktu kita lagi ngebahas tentang konten YouTube itu kayaknya lagi anniversary-nya Wagini Ya. tuh. Iya, betul, betul. Bisa jadi, betul. Berarti Iya. terulang kembali nih. Wah, iya Ada juga, apa ya? benar juga ya. Hmm. Jadi Ada mungkin apa ya? setiap setahun sekali di tanggal itu kita akan membuat sesuatu yang baru ya kan. Iya benar. Iya. Bisa jadi tuh. Jujur aja ya, kayak kita aja kayak nggak expect gitu. Kayak pas kita ngeluarin Wagini keluyuran, kita expect lah mungkin ada yang dari algoritma, ada yang nonton lah, ngeliat thumbnail kan menarik kan, mungkin ada yang gitu. Cuma kita nggak expect pas kita ngeluarin video podcast tuh ada viewer base gitu loh. Setidaknya ada orang yang setiap minggu nunggu konten kita untuk keluar dan langsung nonton gitu loh. Dan langsung nonton tuh Iya, viewernya ya lumayan gitu loh. Kayak betul. Ya jangan Lah, disebut gitu. lah, tapi ya boleh Ya. lah. Ya oke lah. Tapi tetap inilah, kita kan viewer, kita kita health to heart lah. Istilahnya kan spesial kan, kayak inilah. Kalau kita nggak ada viewer ya kita siapa gitu kan, kayak gitu kan. Iya. Gitu. Makanya Pokoknya bapak yang belum punya pacar cepat punya pacar biar viewer base-nya nambah, penonton setianya. Oh, Habis buat- betul. Pak, mohon maaf Pak. Kalau punya pacar cuma satu nambahnya. Oh. Jadi punya apa Tapi dong? kalau Iya, kalau punya pacar nambah satu doang nambahnya. Gue cuma mencari itu doang sih gitu. oke. Jadi tipsnya punya Ham, apa dong? Ham kan bisa kalau lu punya pacar juga, itu suruh tukang parkir McD nonton juga maksudnya. Oh, Kayak gitu, nonton juga. Balik lagi ya. Oke. aduh, Sama udah. mungkin diajak ya superhero yang terkenal gitu kan. Ya. Iya. Aduh, gua nih ya, untuk gue pengen nanya kesan-pesan aja lah dari Wagini gimana gitu. Apa pengen ke depannya gimana gitu kan. Gue mulai dari Teguh aja dah, gimana harapannya ke depan gitu, kayak gitu. Pesan-pesannya ya. Tapi sebelum gue mau bahas pesan nih, sebenarnya sih gue masih agak lupa sih sejarah nama Wagini dah Ki. Lu pernah denger gak sejarah nama Wagini? Kenapa? Gue aja lupa. Kita akan reveal siapa Wagini ya. Wagini versi mana nih? Ada 2 versi. Sampai gue lupa ya, harusnya dari awal kita kenapa nama Betul. Wagini. Lu inget gak nama Wagini stand for apa? Pertamanya bukan Wagini dulu Pak, kolor. Ya. Oh iya, lu jelasin Nam yang itu Pertamanya tuh yang waktu itu. pertamanya itu kita mau bikin kolor, kita udah bikin logo, kita udah bikin channelnya, udah bikin email, ternyata pas dicek udah ada yang punya nama kolor juga, komunitas lelaki horor. Kita Enggak, cewek-cewek. Cewek-cewek Pak. Cewek-cewek bukan cowok-cowok. Enggak, nama kolor yang kita namanya. pengen bikin itu kan singkatannya kolor, tapi kalau itu Oh, iya, cewek-cewek. Tapi kenapa Iya. namanya kenapa yang ngetek cewek? Cewek-cewek.
Nggak tahu tuh. Shout out to podcast Kolor, shout out to podcast Yoi. Kolor. Iya, kita Langsung. jadi siapa tahu bisa collab ya kan. Kita cowok-cowok, mereka cewek-cewek ya kan. Nih, kolor wagini jadinya. Kalau ruang gini ya kan, habis itu akhirnya kita nyari nih apa ya kira-kira ya, akhirnya kita dapat lagi nih wang gini kita nggak tahu dulu itu kepanjangannya apa gitu ya. Kita mendapatkan nama ini aja tidak perlu disebut kenapanya ya, karena sebetulnya ini agak emosional gitu kalau misalkan disebut ya kan, kenapa wang gini itu siapakah wang gini itu agak emosional kita gitu lah ya kan, karena mengenal masa lalu idam sebetulnya. Jadi akhirnya kita cari singkatannya, itu tuh kepanjangannya tuh begini tuh waktu gabut begini gitu biar aman. Iya. Karena waktu pertama kali lihat sosok itu juga lagi gabut kan. Iya betul. Bahaya kalau dilanjutin ya. Maaf, Udah, nanti saya kalau udah. enggak. Tapi itu sebenarnya cerita yang menarik disampaikan. Cuman mungkin nanti banyak tit. Sebenarnya Wagini ada lagi singkatannya. SJW. Ada lagi singkatannya Wagini. Apa tuh? Wah, Apa tuh? begini. Bisa diedit. Santai, bisa diedit. Ini bisa diedit kan Ki? Bisa diedit kan Ki? Ya mari kita. Iya Pak, ini masih aman kok. ini bahaya untuk keberlangsungan. Kita kan tidak ada mention siapa bro, jadi nggak masalah. Iya. Kecuali Emang siapa misalkan yang harus di-mention? disebut namanya, misalkan namanya adalah gitu lah pokoknya. Hampir kesebut. Aduh. Udah lah. Apa? Tadi Bang kan Ilham, keluarkan Bang Ilham. Jangan disantai-santai. Kan bisa diedit kita panggil aja nama aliasnya gitu Pak. Panggil aja gitu siapa nama aliasnya ya kan. Gak usah nama asli nggak apa-apa. Udah ya, ini udah off limits, ini udah kayak nggak bisa nggak bisa ditunjukin ke YouTube karena terlalu inside joke banget. Jadi ya kita kembali kesan-pesan ya. Bisa diedit lah, bagian ini bisa diedit lah Ki, nggak usah dimasukin. Iya. Gitu Iya, kan. benar. Ya, mari kita terhubung dengan enggak jadi. Aduh. Oke, kita kembali lah ke pesan-pesan lah. Kita pesan-pesan. Gimana harapan Teguh untuk Wagini ke depannya gitu? Oke. Kesan dulu ya. Kesannya alhamdulillah sih, alhamdulillah. Enggak, kesannya itu kayak senang aja sih, kayak ini kan proyek bersama ya, sifatnya berarti bareng-bareng ya. Kesan gue sih membantu banget sih dengan adanya podcast ini, jadi kita bisa nongkrong-nongkrong offline online kan. Tahu sendiri kita kan jauh lah secara posisi dari satu sama lain. Kayak waktu itu juga Ilham belum kesini, jadinya banyak lah kecap benda-benda sesuatu tentang hidup kita lewat podcast ini gitu. Jadi sarana kita ngobrol-ngobrol juga, nongkrong-nongkrong sama anak-anak yang lain. Jadi dan apa ya, dia cukup inilah, gue bersyukur dengan ada podcast ini. Ya semoga bisa terus berjalan. Kalau misalkan nanti ada pergantian anggota ya monggo gitu. Tuh pesan gue sih ya, pesan gue semoga panjang umur, mudah rezeki, yang nggak dapat rezekinya ya pakai podcast ini. Dan apa ya, gue pesan gue tolonglah jangan buat gue di mata teman-teman sekitar gue kalau gue ini orang horor gitu loh. Ada kayak top of mind di dalam pikiran mereka itu kalau ketemu gue yang tidak orang-orang sini ya, teman-teman gue di sini tuh, oh lu punya podcast horor, jadinya kayak setiap hal-hal mistis tuh minta advice ke gue gitu loh kan, tapi gue gak ngerti apa-apa sejujurnya gitu. Tapi kayak jadi kayak kalau udah nih kalau misalnya ada tongkrongan gitu dateng lagi ngebahas yang horor, pasti ujung-ujungnya nanya gue gitu ya, karena Wagini juga gue bersyukur lah juga lah sebenarnya, tapi anjing juga ya gitu gue bilang, kenapa harus gue yang ditanya gitu, gue gak ngerti sama sekali. Tapi ya pesan gue semoga masih tetap bisa solid kita semua, dan masih kita bisa ekspansi lebih lagi, kita bisa mulai hal-hal baru, kita bisa nyoba-nyoba hal yang baru, yang fresh, dan gue pengennya kita tetap bisa menghibur para pendengar-pendengar setia kita. Tuh. Amin.
Kalau Ya kita tutup Fadli- dengan doa penutup majelis. Allahumma firlaha warhamha. Salah tuh. Doa jenazah. Kalau Faza gimana, Za? Gimana kesan dan pesannya? Gitu. Kesan pesannya apa ya? Selama setahun ini mungkin seru ya, seru. Terus sangat menemani malam-malam yang kadang Sepi. sunyi ya, sepi. Ya sering ngobrol kayak gini kan kadang kita kalau nggak take atau apa kan suka ngumpul di Discord segala macam. Seru sih kesannya, terus kayak ya banyak tahu insight-insight baru lah di dunia Oke. perhororan. Ya. Terus apalagi ya, lebih lebih kayak sama ngelatih ini juga sih, kayak ngomong ya istilahnya dalam suatu acara. Itu kan podcast kan kayak mini talk show gitu kan. Ya, Ya. jadi bisa 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 ngomong dengan inilah apa namanya? Ya kayak kita bisa tahu gimana caranya nge-manage satu talk show gitu. Setidaknya tahu gitu. Oh. Gitu sih, ada pengalaman baru. Terus pesannya ya semoga menjadi cuan. Amin. Halo Ya, gudang garam. Halo gudang garam. enggak sih sebenarnya, ya udah yang penting ini jadi ajang silaturahmi aja buat ke depannya terus menerus kan. Semoga long last lah. Amin. Amin. Udah itu aja. Amin. Ilham gimana, Ham? Gimana kesan dan pesan Anda? Kesan ya apa ya, kesannya itu gue berterima kasih banget sama Wagini, soalnya kan saat 2021 itu kan gue unemployed ya kan, jadi ya gue ada aktivitas kayak at least minggu sekali kan untuk tag, untuk mikirin Wagini, jadi ada ya yang gue kerjain lah saat gue lagi nganggur itu kan, gitu sih, jadi membantu gue untuk survive saat itu sebetulnya. Jadi ini salah satu obat gue ya kan saat itu untuk mental health. Kayak gitu lah, intinya kayak gitu sih sebetulnya. Gue lebih ke arah situnya, karena sebetulnya yang menurut gue spesialnya itu bukan saat tag-nya doang gitu, malah saat nongkrong-nongkrong sebelum tag dan setelah tag-nya itu, karena banyak ngomongin hal lain gitu. Gitu. Itu sih paling pesan gue untuk pagi ini, ya semoga masih bisa konsisten ke depannya, semoga bisa makin cuan ya kan, makin jadi cuan ya, semoga, karena kan udah makin sibuk nih masing-masing ya kan, udah makin sibuk, jadi semoga bisa lah sempat ada waktu untuk kita take setiap minggu ya. Yoi. Nah sekarang nih Idam nih, gimana nih kuncen kita nih, kuncen Wagini, kesan dan pesan. Ini Dari nih. tadi mau ngelawak tapi bahaya ntar lu potong-potong lagi, makanya jadi gue diem aja. Nggak apa-apa. Dari tadi dia ngelak bobo kayu bakar, cok, buka kartu orang anjir. Wow. Ya ini serius. Maksudnya kesan gue apa ya? Ya pertama sih sangat membantu gue ya. Gue ini kan tipikal orang pemalu ya kan. Nah jadi itu agak susah ngobrol sama orang gitu. Dan dengan adanya Wagini tuh sangat membantu lah gitu. Untuk gue bisa skill dalam sosial gue semua gitu. Terus apa lagi? Ya dengan yang ada Wagini gue jadi kepo lagi tentang gaib. Dan sekarang akhirnya gue sudah mendapatkan cerita-cerita gaib yang gue inginkan gitu loh jadinya. Jadi dari Wagini kan ngulik-ngulik tuh gaib. Terus jadinya gue menemukan cerita-cerita gaib yang emang dari dulu gue selalu bertanya-tanya kenapa sih ini gitu. Jadi banyak lah. Terus kalau pesannya ya itu aja. Tetap semangat kontennya buat kita. Walaupun sibuk masing-masing kan gitu, kesibukan masing-masing gitu. Dan terima kasih banget nih ada Oki ya kan, jadinya kita bisa semangat lagi kontennya. Ada yang kita udah mencar nih ya, terus jadi lu narik-narikin lagi kita gitu loh, kayak keep on the track gitu loh, jadi kayak gitulah. Betul. Oke nih, jadi setelah kita ngomongin pesan-pesan, gue dengar nih kita ada plan mau ekspansi nih, Teku nih, gimana nih plan lu nih sebenarnya untuk vision lu untuk Wagini ke depan gimana gitu? Jadi kita akan membuat hal yang revolusioner. Kan kita penemu listrik kan, enggak? Listrik.
Ya. akan membuat gebrakan baru dengan cara kita akan membahas sesuatu yang lebih general dan mungkin akan di luar eh, berbau hal-hal mistis gitu, Pak. Jadi kita akan lebih membawakan topik yang lebih santai dan lebih umum gitu ya. Jadi kalian bisa lebih relate lagi sama kita gitu ya. SKSD aja sama kalian. Dari beberapa teman kita juga kadang ngelihat wah gini itu kalau kita nge-upload ada yang takut duluan. Kayak aku Nah, suka-suka bilang gitu, suka ada yang bilang gitu tuh, ah takut ah mau dengernya, mau apanya. Nah ini mungkin biar bisa didengar juga sama yang takut-takut. Versinya. Yoi. Hmm. tuh. Tapi tenang aja untuk yang listener atau Waginiers yang masih suka horor, kita masih ada konten horor juga. Dan Idam nih Gila. ada plan untuk mendalami dunia supernatural, supernatural gitu. Wih. Wih, jadi double supernaturalnya ya. Jadi double-nya double Iya. gitu. Waduh. Masih dimasak Gimana dulu guys, orang- belum. Masih dimasak dulu guys. Iya, lagi Gimana digodok orang ya. nggak takut? Cok, lihat fontnya aja udah darah-darah begini. Iya. Iya. Nah, tunggu reborn, kita reborn. Dan Ribu. kita juga ada plan untuk merambah ke dunia yang ya dikit-dikit Lain lah gitu yang ya. yang Nah, dunia malam lah, dunia malam. Ya, yang nyerempet dunia malam, Pak. Dunia Wah gini malam. juga udah dunia malam. Duh. Ya kan kalau misteri kan hal-hal mistis kan ada Bapak Idam kuncennya. Kalau dunia malam mungkin ada nih kuncennya nih. Ya. Ada Psychoji. Wow, dari umur saja saya paling kecil ya di sini ya. Jadi mungkin secara pengalaman juga tidak begitu banyak ya. Mungkin kalian pengalaman banyak mungkin nanti kita bisa bawakan di episode-nya ya nanti ya. Nanti biar orang sendiri yang bercerita gitu kan. Jadi kalian kalau kepo tetap pantengin kita gitu. Tenang Iya. aja. Ya, oke. Ya. Itulah ya seperti itulah pemirsa anniversary Wagini kita. Ya, ya semoga aja kita bisa terus untuk memprovide entertainment untuk Anda ya. Gitu. Tuh. Amin. Dan dengan ini saya akan memberikan pentas kepada Idam untuk closing. Gitu. Itu silahkan. Nah, Gimana jadi katanya guys, anniversary door prize giveaway katanya. Bener nggak? Nah. Bener. belum Apa tuh? siap Pak, nggak ada debriefing Pak. Giveaway baju-baju bekas gua nggak mau. Wah, Yang baru. Donasi adanya donasi. donasi. Pokoknya guys jangan lupa terus pantengin kita ada di Spotify, di TikTok kita, di Instagram, di YouTube kita, di wagini.podcast. Nanti linknya ada di description. Dan pokoknya ikutin terus kita setiap minggu. Kita pasti bakal berusaha terus untuk update setiap minggu walaupun nggak malam Jumat terus ya kan. Ya itu aja sih. Apalagi Ja, closingnya Ja. Apa ayo? Pokoknya jangan lupa follow Instagram kita ya kan @wagini.podcast. Terus join dong Discord-nya biar rame. Ya, Nah, terus ya. kita juga udah merambah ke YouTube kan. Di-subscribe, di-komen, di-like. Yoi, karena Biar disitulah kita bakal menjadi semangat mungkin ya mengonten. betul. Yoi. Jangan lupa dipencet tombol loncengnya. Yoi. Dan tombol jempol ya. Jempol ya. Keting langsung like. Subscribe karena subscribe itu gratis. Oke. Ya udah gitu aja sih. Ya dengan ini guys, ya udahlah selesai episode minggu ini ya. Udah selesai. Dadah. See you. Dah. Bye-bye.